ketika Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ada dua perkara yang mana dua perkara ini sangat utama, dan ada dua perkara juga yang sangat jelek, sangat tidak baik. Dan yang pertama, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada dua perkara ini. Apa yang pertama? Al-imanu billah. Yang pertama itu iman kepada Allah. Ini kunci utama kita, iman terhadap Allah. Karena sebagai bekal kita ketika kita ingin selamat di akhirat nanti. Karena sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, jadi ketua organisasi, kemudian jadi presiden sekalipun, jikalau tidak membawa iman dan Islam, kita tidak akan selamat di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi yang pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertera dalam rukun iman itu, iman kepada Allah, kemudian iman terhadap malaikat Allah, dan semuanya yang tertera dalam rukun iman. Kemudian yang kedua yaitu adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan terhadap orang-orang muslim. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memberi kemanfaatan terhadap saudara-saudara kita dengan cara apapun. Nah, maka dari itu Imam Nawawi menegaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau berkata bisa dengan cara bil maqal, dengan perkataan. Jadi kita memberikan motivasi, kita memberikan arahan yang baik untuk memberikan semangat terhadap apa yang ia inginkan. Gitu. Kalau tidak bisa dengan maqal, bil jahi, dengan pangkat juga bisa. Artinya kita bisa memberikan bantuan lewat ajudan-ajudan kita terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Kemudian jikalau tidak bisa dengan biljah, bisa dengan bilmal, dengan harta. Kita ngomong nggak pandai, ilmu minim, tapi kita punya harta, maka gunakanlah harta tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Jikalau saudara kita membutuhkan, berikan dia yang yang dia butuhkan, seperti itu. Kalau tidak bisa dengan bilmal, bisa dengan bilbadan. Maksudnya dengan badan ini artinya dengan tenaga kita. Misalkan nih tetangga kita membuat acara, kita tidak punya duit, kita tidak punya apa-apa, yang bisa cuma bantu nolongin ngerja. Jadi kita bantu mereka. Nah itu sangat manfaat sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk amal yang paling utama, karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Jadi amal yang paling utama yaitu adalah memberikan kesenangan terhadap hati seorang mukmin. Jikalau kita membantu tetangga kita, kata siapa tetangga yang enggak senang? Pasti senang. Maka dari itu amalan tersebut menjadi afdalul a'mal, amal yang paling utama. Contoh yang lain disebutkan yaturudu anhu ju'an. Tetangga kita misalkan lapar, teman kita misalkan lapar, kita berikan dia makanan, kita berikan dia minuman jikalau haus. Intinya kita saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, misal Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat keduanya kalau enggak salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Kemudian ada dua perkara juga yang dinilai sangat tidak baik oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bersabda, khuslatani la syai'a akhbatu minhuma ay anjasu. Bahkan sama Imam Nawawi, tidak ada yang lebih najis dari perkara ini, saking najisnya. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari syirik? Yaitu adalah menyekutukan Allah. Jadi Allah diduain seperti itu. Kita tidak fokus untuk beribadah terhadap Allah, akan tetapi kita menyembah selain Allah. Padahal Tuhan yang paling esa dan Tuhan yang paling utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Nawawi pernah berkata, wa majaril fiqrah katsirah. Jalannya berpikir itu sangat banyak. Akan tetapi yang paling utama wa asyrafuha, kata Imam Nawawi, itu adalah at-tafkiru bi ayatillah, yaitu berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita dianjurkan untuk memikirkan hal yang demikian?
karena yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Karena dapat menyebabkan kita menambahkan keyakinan terhadap Allah dan menambahkan keyakinan kita bahwa Allah itu memang benar-benar esa. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan sangat tidak dianjurkan untuk memikirkan zatullah, zat Allah. Artinya Allah itu seperti apa sih? Kapan sih Allah itu ada? Mengapa Allah bisa ada? Jangan. Bahkan jikalau kita memikirkan hal yang sedemikian, itu dapat menyebabkan kita murtad. Karena murtad itu sejatinya dibagi 3. Ada murtad bil i'tiqad, ada murtad dengan keyakinan, ada murtad bil aqwal, ada murtad dengan perkataan, ada murtad bil af'al, ada murtad dengan pekerjaan. Nah, jadi yang pertama itu adalah asyirku billah. Kemudian itu termasuk dari syirik yang besar. Syirik yang kecil, suatu ketika Imam Fudail bin Iyad pernah berkata di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran, ya, halaman ke-24 di sebelah kanan lafaz paling bawah, dilanjutkan ke halaman 25 di sebelah kiri paling atas. Di sana Imam Fudail bin Iyad berkata, tarkul amali li ajli nas riya'un. Jadi meninggalkan pekerjaan karena manusia itu termasuk riya. Seperti apa contohnya? Contohnya misalkan nih, kita berangkat mau ngaji Al-Quran, mau ngaji ke musola ataupun ke masjid. Kemudian di tengah perjalanan ada teman-teman kita sedang nongkrong. Nah, kita nggak jadi ngaji karena takut dipuji lah, takut digini lah, takut dibilang gini lagi lah. Jadi sejatinya itu sudah riya. Jadi kita tidak jadi mengaji karena takut dibilang riya, itu sejatinya sudah riya. Kan banyak murid-murid biasanya ketika diberi pertanyaan, siapa yang mau jawab? Saya nggak mau jawab, Pak, takut riya. Itu sudah riya. Itu sejatinya sudah riya. Dan wal amalu bihi ay wal amalu li ajlina syirkun. Sedangkan beramal karena manusia itu termasuk syirik, tapi syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, tadi itu syirik yang besar, yang barusan ini syirik yang kecil. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an karena pengen dipuji manusia, itu kata Imam Fudail bin Iyad syirik yang kecil, perbuatan syirik. Jadi yang itulah yang pertama, bahwa sesuatu yang najis, sesuatu yang jelek kata Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua ini ad-durru bil muslimin, memberikan kebahayaan, memberikan kemudaratan terhadap orang-orang muslim. Kita mencuri hartanya, kita menggibah, kemudian kita memfitnah dengan hal-hal yang tidak baik. Karena sebanyak apapun amal kita, kalau kita sering melakukan hal yang sedemikian, maka sedikit demi sedikit amal baik kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau kita sudah beramal baik 1000 kebaikan, kemudian kita suka memfitnah orang, kemudian suka ghibah gitu loh. Itu tidak baik. Karena ada kisah, ada seorang wanita yang ahli ibadah, tidak pernah lepas tahajud, tidak pernah lepas duha, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke neraka. Mengapa? Karena setiap harinya dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi setiap hari difitnah, setiap hari dighibah gitu, sampai tetangganya itu sakit hati. Gara-gara itu wanita tadi yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita dalam beramal. Itu. Cerdaslah dalam beramal. Semisal kita amalnya sedikit, tapi manfaatnya itu sangat besar. Saya berikan contoh, misalkan kita membeli Al-Quran mushaf saja 50.000, tapi kita berikan pada penghafal Al-Quran, maka walaupun kita duduk di rumah, nyantai di rumah, tidur di rumah, tapi Al-Quran itu dibaca oleh ahli Al-Quran, oleh yang hafal Al-Quran ini, maka pahalanya tetap mengalir terhadap kita. Dari itu Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang melakukannya. Contohnya seperti apa? Seperti tadi itu, kita memberikan mushaf terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Kita tidak melakukannya, kita tidak ngaji, kita tidur di rumah, nyantai di rumah, tapi Al-Qurannya dibaca oleh ahli Al-Quran tersebut, maka dia mendapatkan satu hurufnya 30 ya. Satu hurufnya 10 ya, satu hurufnya 10. Kita juga mendapatkan satu hurufnya 10 walaupun kita tidak mengaji, karena dia yang mengaji sebab karena kita memberikan Al-Quran. Maka dari itu beramallah dengan cerdas, kemudian berdoa di waktu yang cerdas. Nah, mungkin kiranya itu saja dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Silahkan komen di bawah ini, berikan pertanyaan, berikan tanda mana yang kurang jelas, insya Allah nanti akan